Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali masih membahas tentang maqasasis sabiqin fil Quran, tentang kisah-kisah orang terdahulu di dalam Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya yang rutin dulu kita selesaikan kisahnya Ashabul Kahfi dengan berbagai macam pengajaran isyarah yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Ashabus Sabti. Ashabus Sabti, kisahnya tentang orang-orang Bani Israel yang pada waktu itu memang dia membuat melampaui batas di dalam hari Sabtu. Ya. Jadi Ashabus Sabti dikatakan dengan Ashabus Sabti, memang konteksnya ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tinggal di pinggiran pantai dari kalangan Bani Israel, yang mereka itu melampaui batas di hari Sabat, yang sebenarnya konteksnya hari Sabat itu menjadi sebuah larangan bagi mereka untuk melakukan pencarian nafkah. Jadi begini, mereka ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan hari Jumat ya. Kalau orang Yahudi hari Sabtu. Kalau orang Nasrani itu hari Ahad. Nah, orang-orang yang tinggal di pinggiran pantai ini mereka pekerjaannya adalah nelayan. Nelayan. Mencari ikan di laut. Dan mereka kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu hari Sabtu itu ikan begitu banyak melimpah. Pada waktu hari Sabtu itu banyak sekali ikan yang ada di laut sebagai ujian, padahal pada hari Sabtu itu adalah larangan bagi mereka untuk mencari ikan. Sementara pada hari-hari selain hari Sabtu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikan sama sekali. Mereka melampaui batas. It ya'duna fis sabti itatihim hitanuhum yauma sabatihim sur'a. Diuji. Dan kemudian akhirnya mereka itu membuat sebuah upaya. Ada riwayat yang menyebut begini. Mereka memasang jaringnya itu di luar hari Sabtu, dan kemudian mereka mengambil ikan tersebut di luar hari Sabtu, dan mereka menganggap bahwa hal semacam itu tidak melanggar larangan hari Sabat. Umpamanya hari Jumat ditaruh jaring itu, dan kemudian diambil hari Ahad. Nah, jadi mereka mengakali sampai sedemikian itu, syariatnya diakali sampai sedemikian itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hal semacam itu. Nah,
Pada awalnya memang yang melakukan itu adalah satu orang, dan dia mendapatkan ikan yang begitu banyak, dan akhirnya kemudian kaumnya mengikuti. Dari kejadian ini kemudian ada orang-orang yang mengikuti dan ada orang-orang yang ingkar dengan apa yang mereka lakukan, dan akhirnya mereka itu pun akan dijadikan oleh Allah menjadi kera. Di ayat yang 166 di situ ada kalimat qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Mereka ini dikutuk oleh Allah, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Saya meyakini seperti para ulama tafsir, kebanyakan para ulama tafsir, bahwa mereka memang betul-betul dikutuk menjadi kera beneran. Dan ini juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu sebagai bentuk. Walaqad alimtumul ladzina tadaw fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalal lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Itu memang betul-betul jadi kera. Saya sepakat kalau mereka orang-orang ini dikutuk menjadi kera. Ketika kita membahas semacam ini, kita perlu mengingat ada hal-hal yang serupa dengan perintah Allah berkenaan dengan masalah yang kita sucikan, hari Jumat. Saya munasabahkan dengan hari Jumat. Tadi sudah saya katakan kalau orang Islam itu hari Jumat. Kalau orang Yahudi itu adalah hari Sabtu, sementara orang Nasara itu adalah hari Ahad. Jangan amati kemudian di akhir-akhir surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru pada hari Jumat untuk melakukan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', maka bersegeralah untuk melakukan zikir kepada Allah, melakukan salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Kalau saya merasakan sepertinya gaya bahasanya sama sebenarnya. Gaya bahasanya sama. Orang-orang Yahudi ini dilarang pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu untuk mencari nafkah pada konteks itu. Wis hari Sabat sucikan untuk beribadah. Dalam konteksnya makom tajrid, istilahnya begitu ya. Di dalam konteks makom tajrid. Kita di hari Jumat gitu, tinggalkan jual beli, laksanakan salat Jumat. Kira-kira ada kemiripan atau tidak? Ya, bahkan di situ konteksnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadarul bai', tinggalkan jual beli. Kira-kira kalau kita melanggar pada hari Jumat itu kemudian kita tetap berbisnis. Di situ kan kalimatnya di antara pekerjaan yang favorit itu adalah al-bai', jual beli. Kira-kira pas ketika kita dipanggil disucikan ini loh hari Jumat, memang ada sebagian para ulama yang menyebut qiradatan khasiin itu bukan pada konteks betul-betul menjadi kera beneran, tapi dalam konteks karakternya itu. Namanya karakter itu kayak begitu. Yang namanya ketek, kera itu ya begitu itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah gambaran. Makanya konteksnya sholat Jumat itu termasuk penting. Sebenarnya kan enak toh, kita tinggalkan jual beli, kita tinggalkan pekerjaan kita Jumatan, dan wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi kalau ini membuat makar mereka, pinter mereka ini, pinter. Jadi hari Jumat pasang jaring, membiarkan pada hari Sabtu kemudian ikan buahnya tidak diambil dan hari Ahadnya diambil. Tetap Allah tidak ridho dengan perbuatan yang semacam ini. Baik, kita lanjut. Ada 3 kelompok di dalam ayat ini. Ada 3 kelompok dalam ayat ini. Yang pertama yang membangkang, yang maksiat, tetap membangkang mencari ikan, yang mengambil ikan sebanyak-banyaknya walaupun disiasati cara pengambilannya. Yang kedua, yang melarang, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, yang diam saja, tidak melarang tapi tidak ikut
bermaksiat dan membangkang. Ada 3 kelompok di dalam ayat ini. Kalau untuk kelompok yang nomor 2, di sini ada kelihatan. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Jadi kelompok yang kedua ada yang memang yang melarang. Kalau kelompok yang pertama mereka membuat makar tadi itu, membuat siasat itu, pokoknya dapat ikan banyak. Kelompok yang kedua melarang, enggak oleh, jangan melakukan itulah, jangan melakukan itu. Kemudian kelompok yang ketiga diem, ya ndak ngelarang, tapi dia tidak ikut melakukan siasat, tidak melakukan pembangkangan tersebut, meneng, diem. Kira-kira yang harus kita ambil yang mana? Yang jelas yang harus kita ambil adalah yang nomor 2. Yang harus kita ambil adalah yang nomor 2. Kita kembali pada konteks salat Jumat tadi. Ketika kita kembali pada konteks salat Jumat sama-sama dalam konteksnya itu ya. Kita melihat keluarga kita melihat anak-anak kita, bahkan mungkin kaum muslimin pada hari Jumat terang-terangan tidak melakukan salat Jumat. Apa yang kita lakukan? Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi kita sudah sepakat, yang terbaik itu adalah nomor 2. Yang terbaik itu adalah nomor 2. Sementara yang nomor 3 itu kan seperti setan bisu. Sebenarnya kemaksiatan, kejahatan yang ada di kita ini, di dunia, di masyarakat itu bukan karena tidak ada orang baik. Tapi banyaknya orang baik tapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalimat amar ma'ruf nahi mungkar ini yang sering kita lakukan itu amar ma'rufnya, tapi nahi mungkarnya tidak kita lakukan. Kebanyakan kan seperti itu. Baik, kita sepakati dulu bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib. Dia termasuk wajib kifayah ataukah termasuk wajib ain, atau fardu kifayah ataukah dia termasuk fardu ain? Saya mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada fardu ain. Fardu ain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kita ini kan sebenarnya manusia, umat yang terbaik. Ketika kita menjadi umat terbaik, nanti akan ada pemahaman mukhalafahnya. Umat yang terbaik itu ketika dia mampu untuk ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Orang yang disebut umat terbaik itu dia mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan, mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Dua-duanya wajib untuk dilakukan. Dua-duanya wajib untuk dilakukan. Bukan hanya yang ta'muruna bil ma'rufnya saja, sementara wa tanhauna 'anil munkarnya ditinggalkan. Sementara saya ulang lagi, sementara di masyarakat kita ta'muruna bil ma'rufnya saja yang dilakukan kebanyakan, sementara wa tanhauna 'anil munkarnya seringkali tidak terlakukan. Nah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar itu digandeng dengan wa tu'minuna billah. Saya ingin mengamati, saya ingin memunasabahkan, mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian daripada keimanan kepada Allah. Kita lanjutkan. Di Ali Imran ayat 104 itu ada perintah
Kalau di dalam konteksnya ayat 110 itu bisa disebut dengan khobar. Khobar. Kalau yang 104 itu adalah bentuknya perintah. Hendaklah kalian, hendaklah sebagian dari kalian. Jangan terkecoh dengan kalimat minkum ummatun yang seolah-olah kemudian menjadi fardu kifayah. Enggak seperti itu sebenarnya. Kalau saya memahami adalah fardu ain untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Kenapa bisa saya katakan begitu? Di bawah di dalam riwayat Muslim itu ada kalimat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ta'ful iman. Dan barang siapa melihat di antara kalian semua, ingat, coba lihat di sini man ra'a minkum. Kira-kira di sini menunjukkan cuma sebagian sebagai fardu kifayah atau tidak? Bukan. Dalam konteks itu lil jinsi saja. Jadi barang siapa konteksnya di antara kalian itu yang melihat kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Maka fa illam yastati fabi lisanihi, maka dia kalau tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan lidahnya. Lah kalau umpamanya tangan tidak bisa, lidah juga tidak bisa, fa illam yastati fabi qalbihi, maka hendaklah dia itu merubah itu dengan apa? Dengan hatinya. Dan hati ini ketika kita ingkar adanya kemungkaran, itu merupakan selemah-lemahnya iman. Jadi otomatis yang terbaik ya merubah sesuai dengan kemampuan dengan tangan. Makanya posisinya kemudian yang fa illam yastati fa biqalbihi, saya pertanyaan. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ta'ful iman itu apakah masuk kategori yang nomor 3? Apakah masuk pada kategori yang nomor 3? Kan yang nomor 3 itu fa illam yastati fa biqalbihi fa dzalika ta'ful iman. Kalau memang dia tidak mampu dengan lidah ya dengan hatinya. Apakah modelnya nomor 3? Yang nomor 3 ini dia diam tapi tidak ada keingkaran sama sekali. Beda, Pak. Sementara kalau untuk yang ini dia itu dengan hatinya, dalam artian memang meskipun dia tidak punya kemampuan dengan tangan merubah, dia tidak punya kemampuan dengan lidahnya untuk merubah, tapi hatinya ingkar. Tapi hatinya ingkar. Beda dengan konteksnya yang ini yang nomor 3. Diam tapi tidak ada keingkaran dan dia tidak ikut. Sementara ini yang ada di masyarakat itu diam. Apakah mereka ingkar atau hanya sekedar diam tapi tidak ingkar? Nah itu, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinasehati mereka ini. Jadi mereka betul-betul dinasehati. Mereka betul-betul dinasehati. Dan orang-orang yang menasehati ini mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang tidak bisa dinasehati, yang mereka membangkang, dikutuk oleh Allah menjadi kera yang hina. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bermuhasabah. Selama ini kita ini melakukan ketaatan, sholat jalan, baca Quran jalan, jamaah jalan, tapi amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan. Itu kira-kira ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak? Pemahamannya semacam itu. Karena konteksnya sesuatu hal yang dikatakan fardu ain itu berarti kalau tidak dilakukan dia berdosa. Sekarang begini Bapak Ibu, yang namanya takwa kalau jenengan amati di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi, yang namanya takwa itu tidak cukup hanya di masjid. Jenengan sholat 5 waktu berjamaah rutin tiap hari, belum tentu jenengan dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Kenapa bisa begitu, Pak? Jenengan umpamanya munasabahkan dengan Al-Baqarah ayat 177 yang diawali dengan laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra itu. Jenengan amati sampai bawah. Ternyata orang-orang yang bertakwa, albir itu seringkali penyebutan orang takwa. 177 Al-Baqarah itu menunjukkan bahwa yang namanya takwa itu ya hablum minallah, ya secara mahdohnya jalan.
Tapi juga hablum minannasnya jalan, Pak. Hablum minannasnya juga jalan. Saya kaitkan dalil, saya kembangkan sedikit. Dulu pernah saya sampaikan salah satu riwayat ada seorang wanita yang tiap malam itu tahajud kan? Masih ingat hadis itu ya? Inna fulanata tusalli bil-lail wa tasumu binahar. Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha itu. Masih ingat hadis ini Bapak Ibu? Sesungguhnya ada seorang wanita yang dia itu kalau malam hari dia sholat tahajud. Tusalli bil-lail. Wa tasumu binahar, kalau dia siang hari dia itu melakukan puasa sunnah. Wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, dan ada di mulutnya ini, di kalimatnya kata-katanya ini ya, wa kana fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, yang suka menyakiti dan mendolimi tetangganya. Nabi mengatakan apa Bapak? Wahya finnar. Wanita tersebut ada di dalam neraka. Coba jenengan amati. Dia sholat tahajud setiap malam. Dia itu melakukan puasa sunnah setiap hari. Tapi hablum minannasnya itu. Hablum minannasnya itu tidak terjalankan. Dia mendolimi tetangganya, dia menyakiti tetangganya, Masya Allah. Nabi hanya mengatakan wahya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Itu artinya bahwa tidak cukup orang itu dikatakan bertakwa dalam posisi hablum minallahnya. Tidak bisa. Maka harus ada hablum minannas. Hablum minannas yang dalam konteksnya di sini yang kita bahas adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu artinya bahwa orang Islam itu tidak boleh ego memikirkan dia sendiri yang akan masuk surga. Gak boleh kita mengatakan yang penting aku sholat, yang penting aku maca Quran, bah awakmu bejat, bah awakmu rusak, aku ora peduli. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Justru Rasulullah SAW malah memerintahkan kepada kita untuk menolong orang-orang yang zalim. Para sahabat itu sempat bingung, ya Rasul, kami kok disuruh untuk menolong orang-orang yang zalim, itu maksudnya apa? Menolong orang yang dolim itu ya amar ma'ruf nahi mungkar itu maksudnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak kita lakukan, nah ini kalau tidak kita lakukan, ini sebagai bentuk yang seperti saya katakan tadi, tidak cukup kita hanya di masjid, itu tidak cukup. Ya ayyuhan nas innallaha azza wa jalla yaqulu muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar. Wahai manusia, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, perintahkan kepada hal-hal yang baik, wanhau 'anil munkar, dan larang hal-hal yang munkar. Min qabli, ini salah, bukan man, tapi min qabli an tad'uni fala ujibakum. Ini kata Allah, sebelum kalian berdoa kepadaku maka aku tidak akan mengabulkan doa-doa kalian. Ini efek orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melakukan ibadah mahdoh, sholating getu, maca Qur'ani rajin, jamaah rajin, menghadiri majelis taklim rajin, tapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu efeknya doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya pas ketika kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, lama sekali tidak dikabul-kabulkan. Salah satu faktornya karena kita tidak melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Clear ya? Kalau di dalam masalah keluarga jelas kok. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa tas'aluni fala u'tiyakum.
Dan kalian meminta kepadaku dan tidak aku berikan kepada kalian. Jaluk nang Gusti Allah sampai elek, Gusti Allah ndak ngasih. Kenapa? Karena kita belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi watastansiruni fala ansurakum. Dan kalian itu meminta tolong, minta pertolongan kepadaku, maka aku tidak akan menolong kalian. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu ain, Pak. Jenengan sudah berapa tahun melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kira-kira orang yang ada di dalam ayat ini, yang dikutuk menjadi kera itu, yang dikutuk jadi kera itu yang nomor 3 termasuk atau tidak? Kalau untuk yang nomor 2 jelas ya, dia tidak dikutuk oleh Allah jadi kera. Yang dikutuk jadi kera yang nomor 1 dengan yang nomor 3. Kenapa saya bisa mengatakan nomor 3? Dalilnya di sini. Riwayat At-Tirmidzi Al-Baihaqi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Dia dikuatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kita amati coba. Walladzi nafsi biyadihi. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. La ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian itu benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkari. Dan hendaklah kalian benar-benar mencegah daripada yang mungkar. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Aula yushikanallahu ayab'ata 'alaikum iqaban minhu. Atau Allah Subhanahu wa taala itu akan meratakan itu yang namanya azab. Sing rajin ning masjid ya kena azab, sing sering maca Quran ya tetap kena azab, yang rajin ke masjid jamaah ya tetap kena azab. Kenapa? Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya dulu guyonan begini ya, ada semut 10. Ada semut 10 yang menggigit itu 1. Ada semut 10 di tangan jenengan, yang gigit cuma 1, yang jenengan bunuh berapa? Guyonannya begitu. Yang jenengan matikan berapa? Cuman 1 ataukah yang 10 semuanya? Ketika jenengan membunuh yang 10 itu, kenapa jenengan membunuh yang 10? Ya. Kenapa yang jadi 9 itu yang tidak ngapa-ngapain? Karena konteksnya kalau boleh kita katakan yang 9 ini tidak pernah melarang dari yang 1 untuk menggigit. Ada orang berbuat maksiat, molimo, kita tahu ada molimo, bejat. Kita mengerti itu. Ada kesyirikan-kesyirikan di kampung kita, di kota kita. Kita tahu dan kita mampu merubah itu. Maka ketika tidak dilakukan, ya habis. Katakanlah batu penuh dengan maksiat umpamanya. Sing soleh-soleh, sing hafal Al-Quran ini ya ero, yang iso sakjane nglakoni tapi menenge, maka ya habis semua. Itu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Itu seperti dalam Al-Quran itu, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah itu loh. Masih ingat ayat itu ya? Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian itu kepada azab Allah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang dolim saja. Yang soleh-soleh kena. Itu yang namanya setan bisu. Kalau umpamanya seperti yang kita bahas dikutuk dari ketek tenanan piye, maka amar ma'ruf harus kita lakukan. Di sini sebenarnya ada muncul pengembangan menurut Syekh Al-Bugha di dalam Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Ya otomatis kalau kita memang diperintahkan untuk merubah, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita harus paham mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Kan otomatis begitu Pak ya. Supaya kita mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, ya harus ngerti ilmunya. Mohon maaf kadangkala
kita menganggap sesuatu yang ma'ruf itu sebagai sesuatu yang mungkar. Kita menganggap sesuatu yang mungkar itu dibalik menjadi sebagai sesuatu yang ma'ruf. Ada orang umpamanya, pas ketika ngimami di Kota Malang, ketika ngimami sholat subuh, dia tidak pakai kunut. Pas selesai ngimami sholat subuh, tidak pakai kunut, selesai ada ibu-ibu keluar dari tabir seperti itu. Dari tabir, kebetulan tabirnya kan di sebelah kiri. Ibu-ibu itu keluar bawa sajadah, imamnya dipukuli. Dan kemudian dia mengatakan, ini kamu imam, jadi imam tidak benar, tidak ada kunutnya. Menurut ibu ini, sholat tidak pakai kunut itu sebuah kemungkaran yang harus dirubah. Di Tulungagung juga begitu. Di Tulungagung itu ada orang ngimami pakai kunut, kebalikannya. Tiba-tiba ada makmum yang dari belakang, menendang imamnya yang pakai kunut, karena dia menganggap kunut itu adalah sebagai kemungkaran. Masya Allah. Gimana konteks seperti ini? Maka konteksnya kita untuk melakukan perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus paham betul yang benar-benar mungkar itu yang kayak apa, yang benar-benar ma'ruf itu yang kayak apa. Kadangkala sesuatu yang sebenarnya bukan mungkar kita anggap mungkar. Contoh lagi, di sebagian orang yang tidak memahami, dia menganggap bahwa jenggot itu kemungkaran karena dianggap radikal. Akhirnya benci betul dengan orang yang pakai jenggot. Ada yang semacam itu. Di sini tidak ada kan? Ini harus ada keilmuan. Tapi tetap amar ma'ruf harus jalan. Tapi kadangkala orang karena tanpa ilmunya itu, sesuatu yang sebenarnya bukan mungkar dianggap mungkar. Sesuatu yang sebenarnya ma'ruf dianggap mungkar. Tidak boleh begitu, Pak. Salah seorang profesor, doktor, seorang wanita, dia menganggap LGBT itu bukan kemungkaran. Dia menganggap homoseksual itu semacam takdir, dan tidak boleh disalahkan, dan itu halal ketika laki-laki menikah dengan laki-laki. Loh, ini kan jadi rusak lagi. Ini jadi sesuatu yang rusak lagi. Ada seorang dokter yang membuat disertasi. Disertasi itu kemudian dia menganggap bahwa zina laki-laki perempuan ketika sudah sama-sama suka, pokoknya di tempat tertutup dan tidak ada satupun yang tahu, bagi dia halal. Loh, ini kan kemungkaran yang berubah. Itulah yang kita sebut dengan fitnah syubhat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita itu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di samping doa-doa tidak diterima, permintaan tidak dikabulkan, meminta pertolongan tidak ditolong oleh Allah, juga namanya azab itu akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemarin cerita sama saya di Sulawesi yang terjadi tsunami yang begitu luar biasa itu, cerita sama saya, "Loh Pak, di sana memang banyak masjid, banyak ulama. Lah terus kenapa? Ada ritual-ritual yang begitu luar biasa didiamkan saja di pinggir pantai itu. Pokoknya sudah karu-karuan." Oh ya sudah. Saya hanya mengatakan oh ya sudah. Ya, jadi ada kekuatan untuk merubah tapi tidak merubah. Itulah yang kemudian sampai pada konteks ini. Tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Baik. Ini termasuk penguat daripada hadis yang nomor 2. Innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Sesungguhnya manusia apabila dia melihat kezaliman, falam ya'khudhu ala yadayhi, yang dimaksud falam ya'khudhu ala yadayhi itu dia tidak merubah. Mereka tidak merubah orang yang berbuat zalim itu dengan tangannya, dalam artian mereka punya kemampuan untuk merubah. Apa kata Nabi? Ausyaka ayya ummahumullahu biiqabim minhu, maka Allah akan meratakan azab itu. Akan meratakan azab itu. Ya, jadi seperti itu ya. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan dianggap radikal, Pak.
Jangan dianggap radikal. Kadang-kala ada orang memang betul-betul berupaya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, melalui polisi sudah pakai surat, melalui majelis ulama sudah pakai surat. Di situ ada panti pijet yang begitu luar biasa, bawahnya merusak dan sebagainya, mau dirubah, mau ditutup. Tapi ternyata orang-orang yang mau nutup itu dianggap radikal, tidak toleran, macam-macam. Bukan masalah itunya, Pak. Berkenaan dengan kemungkaran itu kan umum. Berkenaan dengan perzinahan itu semua agama tidak membolehkan. Ya, berkedok dengan panti pijat tapi ternyata di dalamnya ya plus-plusnya itu. Gitu. Jadi hati-hati dengan konteks semacam itu. Jangan-jangan kita yang sholati rajin dungo gak dikabul nih. Kenapa kita tidak melakukan itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat lagi. Innallaha la yu'adzibu al-'amata bi'amalil khassati. Ini kurang hamzah ya Pak ya. Sesungguhnya Allah itu sebenarnya tidak akan mau mengazab orang yang umum bi'amalil khassati, dengan amalan orang yang khusus. Tidak mau sebenarnya Allah. Tapi hatta ta'malu al-khassatu bi'amalin taqdiru al-'amatu an tughayyirahu wala tughayyiruhu. Sampai pada konteks ada orang-orang yang khusus melakukan suatu amalan mungkar. Jadi ada umum, ada khusus. Sebenarnya Allah ini tidak akan mengazab yang umum ini, Pak. Tidak mau. Tapi pas ketika yang khusus ini melakukan suatu amalan mungkar, yang umum ini taqdiru al-'amatu an tughayyirahu. Sementara yang umum ini tidak merubah yang khusus ini, ya, tidak mau merubah yang ini, maka fadaha hina ya'dhanullahu fi halakil 'ammah wal khassah. Maka disinilah Allah kemudian akan mengizinkan kerusakan yang akan menimpa kepada yang umum dan kepada yang khusus. Paham maksud saya nggih, Pak? Ini masyarakat umum kan? Ini masyarakat umum. Ada orang-orang yang khusus yang melakukan suatu amalan. Allah itu sebenarnya tidak akan mengazab yang umum ini. Tapi pas ketika yang umum ini tidak mau merubah yang ini, disitulah Allah kemudian akan meratakan semua azab itu. Tsunami di Aceh itu juga banyak yang bicara sama saya. Pak, kan di Aceh kan banyak masjid toh Pak. Pak, di Aceh kan banyak ulama, katanya Serambi Mekah. Kok bisa seperti itu? Saya memahaminya dari sini. Saya memahami dari sini. Loh Pak, ada yang konteksnya kemudian mereka sudah melarang, sudah amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tetap mereka bisa berjalan. Ya sudah kalau semacam itu. Maka konteksnya pas ketika ada musibah, orang yang diam tidak mau merubah, dia ikut mati, ini namanya azab. Kalau ada orang yang membangkang itu selamat, itu berarti peringatan, istidraj. Kalau ada orang yang kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mati, ini syahid. Ada beda-beda. Ada yang ini istidraj, ini ada peringatan, ada yang ini syahid. Berbeda-beda nanti korban itu. Korban itu hati-hati. Kira-kira menurut jenengan gunung-gunung yang ada di sekeliling kita itu meskipun dikatakan mati bisa meletus atau tidak? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika kemungkaran semakin banyak, habis. Kemarin cuman seperti itu di mana? Di Batu ya. Yang apa itu? Air itu. Nah, itu cuman sekian, itu cuman sedikit itu, cuma sudah seperti itu. Baru air bah yang semacam itu. Clear ya? Belum lagi ketika yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang kedua. Jadi pembelajaran pertama tadi adalah tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil wajibnya, efeknya kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelajaran yang kedua yang harus kita pahami
tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman akan kekuasaan Allah secara mutlak. Bagi Allah segala penciptaan dan perintah. Allah berfirman kepada sesuatu, kun fayakun. Allah mampu menampakkan ikan pada hari Sabtu dan memerintahkan untuk tidak menampakkan diri pada hari yang lainnya. Tadi sudah saya katakan, ikan-ikan itu nampakkan diri pada hari Sabtu. Itu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita pas hari Jumat jualan, ya dah. Sebelum hari Jumat itu sewepi kanok sing tuku. Dilala pas ketika waktu masuk Jumatan langganan podo teko kabeh. Bisa Allah melakukan begitu? Bisa. Datang waktu duhur, kita masih jualan. Padahal sebelum duhur pelanggan pembeli tidak ada yang datang. Begitu azan duhur pelanggan datang semua. Itulah ujian Allah dan itu kekuasaan Allah. Jangankan hanya untuk menyuruh ikan tampak dan tidak tampak. Allah menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada saja bisa kok. Hati-hati, maka konteksnya di sini loh Pak. Lek wayahe dikongkon salat ya wis salat to. Lek wayahe dikongkon ngarit ya ngarito, kan begitu bahasan kita ini. Karena kita hamba Allah. Jangan ditunda-tunda hanya gara-gara masalah duniawi. Sholat subuh bisa hilang loh Pak. Betul itu. Jamaah kita di Malang banyak orang yang jualan di pasar. Subuh bisa hilang. Karena pada waktu subuh itu banyak sekali pelanggan-pelanggan. Maghrib tidak sholat maghrib. Karena pada waktu maghrib itu masih banyak pelanggan-pelanggan. Itu kekuasaan Allah bisa mendatangkan pelanggan yang begitu banyak. Pada konteks ini Allah mampu menunjukkan kekuasaan. Kalau hari Sabtu iwake nampak, kalau tidak hari Sabtu iwaknya tidak nampak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran Pak. Dulu sudah kita bahas di bab tentang Tolut Jalut, kita bab tentang Ashabul Kahfi yang sudah kita bahas. Orang Islam itu tidak perlu heran dengan model-model semacam ini. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, jenengan akan sering diuji dengan kehidupan duniawi semacam itu. Ya betul ya Pak ya. Sering diuji. Kira-kira pas ketika jenengan kemudian melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh ashabus sabti ini, kira-kira kita akan dijadikan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan heran ke rumah tangganya berantakan. Jangan heran anak-anaknya susah diatur. Jangan heran kalau umpamanya rezekinya tidak lancar karena sudah menduakan Allah dalam konteks panggilan itu tadi. Waktunya sholat tidak sholat karena mencari uang, mencari nafkah, tidak berkah. Akhirnya sholatnya ditinggal, taklimnya ditinggal hanya untuk itu. Untung-untungnya tidak dikutuk menjadi kera, qiradatan khasiin. Jenengan mungkin pas kerja di kantor, umpamanya jenengan jadi pimpinan, jadi kepala sekolah umpamanya. Begitu masuk adzan seret, lebih baik jenengan hentikan. Ajari anak-anak itu untuk sholat bareng berjamaah. Jenengan jadi pimpinan di kantor pemerintahan umpamanya, begitu ada adzan, ajak teman-teman yang lain untuk melakukan sholat. Itu penting sekali dalam konteksnya itu. Karena memang dunia itu bagi Allah itu tidak ada harta, tidak ada harganya sama sekali. Dan andai kata harganya dunia itu berharga di mata Allah, orang kafir itu tidak akan diberikan air minum setetes pun. Ya, tidak ada harganya sama sekali. Ya, saya ingin bertanya seperti ini. Dunia itu ada hubungannya dengan sholat atau tidak? Rezeki itu ada hubungannya dengan ibadah atau tidak? Apa bedanya rezeki dengan dunia? Ada orang itu tidak pernah sholat tapi duitnya ya wakeh. Ada orang itu sholatnya rajin tapi duitnya ya gak akeh. Apa kalau begitu bedanya? Saya hanya mengatakan Bapak Ibu bahwa ibadah jenengan itu tidak ada hubungannya dengan untuk menghasilkan uang. Tapi ibadah yang bagus itu akan bisa mendatangkan rezeki.
Beda loh Pak, dunia sama rezeki itu. Kalau umpamanya ibadah sholat itu sangat berkaitan erat dengan masalah dunia, orang-orang ateis itu akan melarat semua, akan ngemis semua itu. Betul ya Pak ya? Tapi karena memang sholat jenengan, ibadah jenengan itu tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada. Kalau andai kata umpamanya sholat jenengan itu ada hubungannya dengan masalah dunia, uang, tidak ada yang miskin itu orang Islam, semuanya akan sholat. Sholat maghrib 10 juta, blek. Sholat isya 20 juta, blek ya sugih kabeh. Tapi karena memang kita sholat itu bukan untuk itu. Ini gambaran dari Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dan Allah merubah orang yang bermaksiat menjadi kera. Jenengan yakin toh? Kalau Allah bisa membuat orang itu jadi kera beneran. Saya khawatir kalau kita itu dikutuk oleh Allah jadi kera, itu kan repot itu. Kera itu kan rakus toh Pak. Jenenge ketek itu dikai gedang, nampani tangan tengen jebret. Dikasih pisang lagi, nampani pakai tangan kiri. Dikasih pisang lagi, pakai kaki yang satu. Kasih pisang lagi, masih mau enggak? Mau, pakai kaki yang kiri. Empat-empatnya bisa memegang, itulah kera. Itulah ibaratnya orang itu seperti ini. Allah mengutuk kera betul orang semacam itu. Demi uang, demi dunia, akhiratnya dikalahkan. Kalau Bal'am bin Bawra itu malah lebih parah lagi. Dulu pernah kita bahas Bal'am bin Bawra ya, masih ingat ya Pak ya? Muridnya Nabi Musa yang hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat. Dia dakwah, diperintahkan dakwah oleh Nabi Musa kepada seorang raja yang zalim, tapi rakyatnya makmur. Bal'am bin Bawra dikasih uang, dikasih kedudukan, dikasih perempuan, berbalik arah menentang melawan Nabi Musa alaihissalam demi uang. Dan orang-orang sekarang juga banyak yang disindir oleh Allah. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat itu dengan harga yang murah, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian, dan Allah sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim. Ya. Jadi wama dzalamnahum walakin kanu anfusahum yatlimun. Kalau mereka itu dikutuk menjadi kera karena kedzaliman mereka. Kalau kita dicabut keberkahannya oleh Allah, itu bukan karena kedzaliman Allah, tapi karena kedzaliman kita menduakan Allah di dalam kehidupan kita. Itu saya kira cukup. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya tertarik untuk berbicara tentang Nabi Khidir alaihissalam. Berbicara tentang kisahnya Nabi Khidir alaihissalam. Karena di YouTube ini sekarang lagi viral tentang siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Katanya Nabi Khidir itu muncul ngasih pengajaran bla bla bla, itu gimana? Konteksnya kedudukan di dalam syariat yang semacam itu yang kayak apa? Insya Allah di Jumat yang pertama di bulan depan, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya Nabi Khidir alaihissalam itu, dan ayat yang berbicara tentang Nabi Khidir itu yang kayak apa, kedudukan kapasitasnya Nabi Khidir itu yang kayak apa, ilmu laduni itu yang kayak apa, itu nanti insya Allah akan kita bahas bulan depan, insya Allah, bila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.